Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam wasihha wal ukhuwah wa ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Salimah rahimakumullah, bersama-sama mari kita semakin menikmati kesyukuran kita atas limpahan kenikmatan Allah yang tiada tara, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan mentarbiyah diri menggapai ridho ilahi. Sahabat Salimah rahimakumullah, mengapa kita harus memiliki rasa takut kepada Allah? Mengapa kita harus menjadi pribadi yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasa takut kepada Allah hanya akan dimiliki oleh hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang memiliki ilmu dengan pemahaman yang sempurna. Karena kalam Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sahabat Salimah rahimakumullah, dengan rasa takut ini hati seseorang akan terjaga dari melakukan segala bentuk kemaksiatan. Juga akan mendorong hatinya untuk senantiasa bersemangat, memiliki energi untuk melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Sahabat Salimah rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa takut kepada Allah itu hukumnya wajib. Karena dengan rasa takut itu akan menghantarkan hamba untuk selalu beribadah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Sebaliknya, orang yang dalam hatinya tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mudah lalai, terjebak dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Sahabat Salimah rahimakumullah, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 7 tanda orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang pertama berada dalam lidahnya atau lisannya. Orang yang takut kepada Allah, lidahnya akan senantiasa terjaga dari berbagai macam perbuatan dosa, seperti berbohong, memfitnah, ghibah, mengadu domba, dan dosa-dosa lisan lainnya. Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah, dari lisannya akan mengalir amal-amal soleh, berupa zikrullah, membaca Al-Quran, kata-kata yang bermanfaat dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, tanda orang yang takut kepada Allah berada di dalam hatinya. Orang yang takut kepada Allah, hatinya akan bersih dari kesyirikan, bersih dari iri dengki dan hasad. Dia akan sangat takut ketika mengingat sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya dengki itu akan membakar hangus kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Tanda yang ketiga berada di matanya. Orang yang takut kepada Allah, matanya akan senantiasa terjaga, tidak akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memenuhi matanya dengan yang haram, maka Allah akan memenuhi matanya dari api neraka kelak di hari kiamat. Begitu salah satu sabda Rasulullah SAW. Tanda yang keempat berada di perutnya. Orang yang takut kepada Allah akan senantiasa memasukkan makanan-makanan yang halal, akan senantiasa menghindarkan memasukkan makanan-makanan yang haram. Tanda yang kelima berada di tangannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima, tidak akan melakukan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tangannya akan terjaga
tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang keenam, berada di kakinya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan melangkahkan kakinya ke jalan kemaksiatan. Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah, kakinya akan senantiasa ringan, merindukan, melangkah kepada amal-amal ketaatan. Yang terakhir, yang ketujuh, tanda orang yang takut kepada Allah, dari seluruh tubuhnya semuanya digunakan untuk taat semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala.